Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan al-qila wal qol, tapi sampai pada titik mudawan dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini dan itu tidak hanya saya, semua alumni Sarang. Bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni Sarang karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah. Iku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku waqatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi. Maka nafil marrati tsaniyah bima fihi min takhmidil ainain. Ghamattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Said Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kula balen malih, kitab ini dikarang, beliau hanya punya harapan dan itu dikarang tahun 1422. Sak sampunipun haji. Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun niku? 8 tahun ya. Pinten 18 ya. 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1421 ya sama 22, terus beliau wafat 1440. Terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kula maknani nggih. Niki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17. Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun karena ngikuti Quran dan hadis selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a. Menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya, kata Mbah Mun, ma'a hamalatil ilmi sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah. Saking ulama'i hadhil ummah. Wabil akhosilan klan khusus ulama ahlil bait. Utawa ulama ahlil baiti ayyaks ma'a nafsi ma'a ulama ahlil bait. Jadi keinginan beliau, saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini. Saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali. Mengabadikan, mengijazahkan, talqinu dzikri. Kemudian berharap itu manfaat. Dan keinginan beliau, saya ingin kumpul ulama hadhil ummah wabil akhos ulama ahlil bait. Yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah taala bi khassa iso. Kelan pira-pira kekhususan la ya alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassa sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahlil bait maupun yang tidak ahlil bait, yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah, tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan, kalau dari arah Masjid Haram, itu di situ ada Dorih atau makamnya Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa? Jusmaniyah. Jadi ini
ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun, tapi mungkin sebagian alumni tidak baca. Nanti lo potongannya ini buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin dan suul yakin, Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab yang mergi kalau suka nih, Pak. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang didi ngaku muridé Mbah Mun ngarang opo bagus. Aku rong tuku jadi. Tapi niki penting kalau aturaken ulama, saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis. Karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik. Dawi Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik. Sementara ashabul Lais itu enggak. Sehingga enggak ada madhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Les bin Sa'ad. Kemudian Sufyan bin Uyainah ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu. Karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS. Berarti pernah sekolah berapa kali Pak diulang Mbah Mun? Seminggu. Eleng seminggu 2 kali. Apa? Tak kok hatam enggak, boleh. Jujur itu baik. Jadi, jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan. Saya beri contoh satu. Betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah. Al-Khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang Khawarid itu buruk-buruknya makhluk ini Kak. Sabda Rasulullah SAW. Karena orang Khawarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri. Bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah SAW. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika corong semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan. Semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fatu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane mlaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara, itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ilama la nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajru bi qadrit ta'ab.
Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi Tofarokiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lain. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi. Nabi melakukan itu harus. Karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan. Tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok khawarid, kok enak Nabi. Padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama. Ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini, Gus Subab kerso jadi DPR RI. Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali berbangun, putrane diminta, disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya. Paling golek gaji, paling golek duit. Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran khawarid. Jadi saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR, ya menolak. Sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duko, harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah. Huru hara. Kalau huru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu. Ambek paham sama tidak paham. Itu dok. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khasoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak cerita, dulu yang semi-semi khawarij itu ya sudah banyak. Wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat? Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk. Karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang gak sholat, gak cewek, gak istinja, mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh pokoknya yang masjid kabeh, wiridan kabeh, dipimpin wong dolim. Hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi, itu harus kita tahu. Ada nabi yang ngaji terus, kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat, kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wais kudu pegatan. Rai-rai gak meyakinkan, ini 1 aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa hum min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyak lah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Ketika Mbah Hashim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya di DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur.
Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun tuh cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat, berarti aku wali. Nak mati Selasa, aku ya wong alim. Jadi terus berarti beliau tuh milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab ya aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak. Jadi semua dipersiapkan. Begitu mudah beliau melihat kematian, melihat kapundhut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat dan itu menjadi fikih besar. Gak boleh kamu pakai fikih khawarid. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruwe wong ra salat, kowe rido. Wong salat buruwe wong ora salat. Mergo sing salat mbok kon melarat. Dadi nak fikih aja fikih khawarid. Fikih sing bener maca majmu', nak ra iso maca jerone maca judule. Ya tenan. Makanya Pak John ini Pak Sukron nih. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron tidur. Jarang enten, celok, nak agak teko agak gelmis ya. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku difoto, nak raja jerjeran gak difoto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya. Harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas. Mboten tok wektune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya betul menang. Oh iya, senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku golek ya." Tak cari, ketemu terus tak tasihkan beliau ya iku sing tak maksud ya iku. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan. Dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, meditera karuan, gremengan, sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut. Sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sodako itu sunat. Karena itu sudah
Tidak wajib karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota atau orang soleh hidup di pedalaman. Terus saya medit, mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sudah. Oh, sing wong fasek jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasek, karena al-insan Abdul Ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja. Karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidhal qalbi lan faddu min khaliq. Itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Padahal ma'anna hada mu'ayyadun biruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya enggak jelas, hizibnya enggak mandi, terus salah sosial, taqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita lah, ke kita. Aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kapundhut Dzulhijjah itu min asyuril hurum. Karena al asyuril hurum itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kapundhut 5 Dzulhijjah. Bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kapundhut 6 Agustus. Bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'lah, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius, Dzulhijjah itu sakral. Dalam nasionalis, Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi. Sampai santai aja, ini enggak ganggu lama-lama. Supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat. Nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling tuh orang. Sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron. Sudah tak ijazahi tadi. Kopi tuh. Kopi tuh. Jadi nanti yang nggak paham. Iya itu nanti. Kau cobain. Apa? Kau jalur deh. Serap. Kalau lagi jalur Melayu sudah. Sakit. Sah itu. Ini konco kula mulai teng sarang ngantos nate bodo-bodo tegen kula tanggal 3 Syawal. Nih Pak Sukron nih. Gus, kowe ndak dadi kiai jogeman kaya aku. Pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat dara kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal maka seakan-akan puasa setahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, "Getun Pak aku anu jenengan." Jebule jenengan gak puasa. Terus saya bilang, "Lah opo ke dalil kono barang lah opo?" Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan. Menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya. Siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso ngakoni. Ini dia enggak apa-apa. Lho kula lahir rapati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wong santri sarang bebas tau sak dirakat bebas. Mohon ping 6. Tambah seping 6. Dari bangun. Setahun buat. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Jadi santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Lah yo banyune wasin
Kadang ape ning WC yo iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin nggone sesekan ra di dhuweke wis suwara tenan sing ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja, itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewi, mukhawarit sama Nabi. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat. Supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah. Bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Katanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang tidak jabat lebih banyak. Israel tak belo. Sekolah Pak Sukron ya soleh tapi buatan jabat. Cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya orang roh. Nah sini yang halaman ini terakhir. Masih 7 menit ini. 37. Wal mamlakatani al-ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yawmani al-mamlakatal hasyimiyah al-urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al-hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al-Hasani apa? Hasani, juga di Ordon di Jordan itu rajanya Al-Hasani. Intinya Bamun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan. Banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah al-itra at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al-ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ini al-mamlakatal hasyimiyah al-ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al-hasaniyah itu. Hada tsumma idza nadzarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al-Hasani ya. Jadi Al-Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al-Idris. Makanya disebut Adarisa. Yang zuriyahnya Al-Idris disebut apa? Adarisa. Kayak yang bermadhab Hambali disebut Hanabila. Nah, summa idza nadzarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum minhum wasalu ila saltanah war riyasa. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdullah daulatan azimatan fil Maghrib. Wanu dia Sayyid Muhammad As-Sanusi Malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali nggak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang nggak ngakui alimnya Gus Najih? Siapa yang nggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu nggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, tidak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini nggak ada masalah. Wonten sing kona'ah Pak Sukron, surip wae, semenengah urip wae. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham, tanya Pak Sukron. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala bisyarti antus lima. Famarral majusiyu fa'awhallahu ta'ala ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri.
Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antutalibahu bitahyiri dini. Famado Ibrahim alaihissalam ala athari hatta adrukahu wa atadzara ilaihi fasalahu anis sabab fadzakara lahu dzalik fa aslamal majusiyu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu ndak ada warung, ndak ada hotel, ndak ada, ya pokoknya ndak ada mall, sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Mbok orang kaya pun kelaparan karena ngelewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan, jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul, kalau ndak ya kelaparan betul tamu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham Majusi. Atau beragama Majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim nggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang Majusi itu terus monggo-monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang Majusi itu tanya, kenapa Anda berubah pikiran? Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu. Jadi cerita-cerita seperti itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Syureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa? Kalau itu pedang Anda, saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Said Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahlil jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita, qadhinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika enggak ada saksi, al-musaddaq yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad, yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan, Sayyidina Ali agak kecewa, masa seorang Amirul Mukminin sidang di pengadilan negeri kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam. Sampai beliau ngendikan, bihada taqumus sama wal ard. Karena ini langit dan bumi berdiri, karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al-ilmu yurisul akhwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur. Atau Duksur siapa, enggak tahu KTP-nya saya, kiai-kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya, kemudian bilang, mayyamna'uka minni ya Muhammad. Sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu? Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur, mayyamna'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang, la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita-kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lilladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan, ya alasan itu sudah hilang karena
mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu tadi ada kitab Arisal Al-Qushairiyah, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas qatilul ladzina yuqatilunakum wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quraisy tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Quraisy tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Asyura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, yaumun najawwahu fi Musa, itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amara bisyami, kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik, apa, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustaqil bil istihad, Nabi itu orang yang mandiri. Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta sama Sayyidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur sehingga beliau engkar, enggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritanin, Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah minta perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama, sesuatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak, jangan-jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir, ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya aja sibuk. Karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya tidak ngajar di sini yang ngundang agak-agak dosa. Jadi supaya sama-sama tidak dosa ini saya ya nuruti jenengan. Tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam. Ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji Sahih Muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Jadi kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jiranu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid, ada tetangga yang punya hanya satu hak. Wajarun lahu haqqani wajarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu haqqun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan beliau berfatwa dan beliau bercerita Rawahu Umar bin Syu'aib an-Nabi an-Jaddih an-Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdillah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdullah bin Umar, ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Kenapa? Saking enggak mau nerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga.
Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak, berarti seagama, ada hubungan kerabat, hakul jar, berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat, berarti punya 2 hak, yaitu satu agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina biljar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisham, kanal hasanu la yara ba'san antut imal jarul yahudiyya wan nasraniyya min udkhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh nggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu, teman-teman di Jerman nggak usah khawatir lah. Kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa nggak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini-begini ndak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah, bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu, dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu. Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi, semoga jadi syawal yang baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai dan diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaji. Karena bukan papa ya, memang harus. Andaikan sunat itu mungkin saya tinggalkan. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Gus. Kalau misalnya untuk satu pertanyaan, mungkin masih bisa Gus Pak atau Prof. Rais sama-sama harus tinggal 5 menit. Namun tadi nih Gus, banyak yang nunggu, nanti saya yang dimarahi, ini saya juga menunaikan kewajiban. Prof. Rais, ada satu pertanyaan dari kemarin. Ya, satu pertanyaan saya tunggu. Terima kasih Prof. Ini saya tanyakan langsung Prof. Saya pernah mendengar panjenengan menyampaikan tentang konsep perdamaian aktif dan pasif. Mungkin bisa dijelaskan Prof mengenai hal tersebut, khususnya dalam rangka mempersatukan hati tadi Prof. Baik, jadi begini, saya beri contoh. Berdamai pasif itu Anda tidak ganggu orang. Damai aktif itu Anda memberikan sesuatu yang positif pada orang. Kalau kita berada di bus, duduk tanpa menyapa yang di samping kita, tanpa mengganggunya, kita duduk dengan baik sambil membaca atau merenung, itu terjadi kedamaian, tapi itu damai pasif. Ada yang aktif adalah Anda memberi dia, ini koran Mas mau baca, ini permen Mas, ajak dia ngobrol dan sebagainya, itu damai aktif. Nah di Al-Quran itu dua-duanya ada itu. Ya. Idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau mereka itu disapa oleh orang-orang jahil, mereka tinggalkan. Salama, saya berikan kedamaian, damaian pasif. Nah, ya karena itu pesannya, kalau tidak bisa memberi, jangan ambil haknya orang.
Kalau tidak bisa memuji, jangan cela dia. Kalau tidak bisa membantu, jangan jerumuskan dia. Itu damai pasif dan aktif. Terima kasih. Terima kasih Prof. Quraish Shihab. Sejatinya kami ingin memohon doa juga, tetapi insya Allah sedikit Insya Allah lain kali. Lain kali kita ini. Terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita lompat kembali ke Gus Baha. Moga-moga beliau masih berkenan menjawab pertanyaan saya. Ngapunten Gus, satu saja Gus. Panjenengan pernah menyampaikan apabila kebodohan itu merusak, tetapi sok pintar itu jauh lebih merusak. Nah, ini mungkin panjenengan berkenan menyampaikan soal itu. Tentu ada bodoh yang benar-benar nggak ditoleransi Allah Ta'ala, yaitu bodoh tentang Tuhan ya. Kita dikasih nikmat Allah, dikasih bumi untuk dipakai tanpa bayar, dikasih oksigen. Kemudian kita bodoh, nggak tahu yang memberi siapa, itu kan bodoh betul. Tapi lebih merusak lagi ketika nggak ngerti, mengklaim dirinya sebagai ngerti. Karena itu artinya kan sesuatu yang harusnya larangan dimengerti, gara-gara kamu bilang itu ilmu, itu terus diilmukan. Jadi sesuatu yang salah tapi diilmukan. Itu lebih ngeri karena menyesatkan. Saya beri contoh misalnya begini ya. Kita di pondok itu kan ngaji jelimet lah. Jelimet itu ya detail ya. Sehingga kita tahu lah bodoh yang paling nggak ditoleransi itu bodoh tentang Allah. Sehingga ketika pertama kita ngaji, awalu wajibin alal insan ma'rifatullah. Pertama yang harus kita tahu itu Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia saja tahu presidennya siapa, bupati kita siapa. Masa di buminya Allah tidak tahu yang bikin siapa, itu kan kebangetan. Itu bodoh, itu merusak. Terutama bodoh dalam hal-hal yang harus ngerti, yaitu tadi ma'rifatullah. Tapi juga ada yang lebih fatal lagi, tidak ngerti tapi menyesatkan dengan klaim ngerti. Itu yang umat Islam zaman Imam Ghazali itu selalu mengingatkan bahayanya filsafat yang menyesatkan. Misalnya teori tentang Tuhan. Tuhan itu logos, ya. Logos terus begini itu jeluwimet. Sampai yang dengarkan aja nggak paham. Yang ngomong juga masih nggak paham, apalagi yang mendengarkan. Tapi itu kan mengkaburkan teori Tuhan yang sejelimet itu. Padahal Tuhan bisa ditemukan dengan cara yang mudah. Tuhan itu siapa? Ya, yang pokoknya yang menciptakan langit bumi itu namanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang wujudnya paling awal itu namanya Tuhan. Tapi gara-gara diberi penjelasan seakan-akan jelimet ilmiah, padahal itu nggak benar, itu hanya nggak benar. Lah itu lebih ngeri lagi karena orang akan bertuhan dengan cara yang salah. Ya kira-kira gitulah contoh ekstrimnya. Terus saya gimana? Terus saya nambahi tadi. Udah cukup ya? Ini penutup permintaan dari kawan-kawan untuk berdoa, Gus. Oh iya. Untuk kami yang di sini. Ya. Prof. Siap tadi juga sudah melimpahkan panjenengan. Oh ya. Terus saya menambahkan sedikit tentang yang didawuhkan Pak Quraish tadi. Memang di terakhir dawuhnya Nabi, kamu harus berbuat baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, mendukung yang baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, Nabi terakhir ngendikan, takufu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi kejahatan kamu jangan menimpa orang lain, itu ya bagian dari sedekah kamu. Jadi takufu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jadi misalnya bawaan kita baru nggak mood, bawaan kita baru ingin emosi. Ya sebaiknya jangan ketemu orang, nanti bawaannya cemberut. Tapi kalau bawaan kita sedang baik, ya sudah nggak apa-apa ketemu orang itu. Jadi ya diukur-ukur sendiri lah gitu. Makanya kalau sedang jatuh tempo kredit, banyak utang, nggak usah keluar. Nanti bawaannya ketemu orang marah ya kira-kira gitu. Ya itu hitung-hitung sendiri. Al-Fatihah.